akbar itu hanya Allah lah yang maha besar. Tetapi ada orang yang merasa dirinya besar. Gitu. Takabur, membesarkan diri sendiri, merasa dirinya besar dan menganggap orang lain kecil. Nah, itulah pengertian orang sombong itu merasa dirinya lebih besar. Jadi dia merasa lebih dari orang lain. Dan kemudian dengan rasa dia merasa lebih itu kemudian merendahkan orang lain. Nah, contohnya beginilah. Misalnya kalau kita naik ke menara masjid, misalnya di Bandung tuh ada menara masjid kembar tuh. Kita naik ke atas, begitu di atas ngelihat ke bawah tuh orang-orang kecil-kecil gitu kan. Akhirnya saya menganggap kecil orang itu. Merasa diri saya lah paling besar. Padahal nggak sadar orang lain yang di bawah ngelihat saya kecil juga gitu. Jadi sesungguhnya orang sombong itu ya di mata orang tuh kecil betul. Sama-sama kecil gitu ya. Ada gak sih orang sombong disukai gitu? nggak ada orang yang sombong disukai. Sama orang sombong lagi pun dia nggak suka. Misalnya ada orang sombong, lihat orang sombong lagi, udah nggak suka. Apalagi sama orang baik gitu kan, nggak disukai. Ya kalau udah tidak disukai lagi seperti itu. Tapi ada juga orang itu yang memanfaatkan ketika dia itu sombong, maka dengan kesombongannya dia angkat-angkat dan sebagainya gitu kan, dan akhirnya mengambil manfaat dari kesombongannya kan gitu ya. Bener. Malah menjatuhkan nanti. Kadang-kadang misalnya seperti begini, Pak, nanti kita podcast bincang-bincang. Oh siap. Nah sebenarnya seperti itu pun udah sombong, merasa diri itu kuat, punya kekuatan. Ya seharusnya insya Allah. Itu dalam surat Al-Kahfi dijelaskan. Iya, dijelaskan. Nah kalau seandainya kita kan bisa saja kemarin janjian mau ketemu di sini, saya mau katakan siap, udah kan? Karena bisa saja Allah itu memberikan atau ada kejadian lain sehingga kita apa sakit, apa ada janjian apa, urusan apa sehingga nggak jadi. Bahkan ada yang mengatakan kalaulah perjanjian itu walaupun perjanjian baik, misalnya ayo kita ngaji bareng nanti malam Rabu, oh siap. Itu dari pengajian yang saya dengar itu, bahkan itu walaupun itu perbuatannya bagus, ketika dalam janjinya itu tidak mengucapkan insya Allah, itu dilaknat oleh Allah. Karena seakan-akan mendahului Allah. Jadi kita tuh punya kekuatan. Jadi apapun dikatakan bisa bikin ini, gampang. Karena kita punya kekuatan. Padahal kekuatan itu kita stroke saja, misalnya stroke ringan saja udah nggak bisa bikin apa-apa. Bicara pun ya diajak bincang-bincang seperti ini, nggak taunya kita udah bilang siap, stroke nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Ya artinya semua atas kehendak Allah, maka harus mengatakan insya Allah. Jangan kau mengatakan akan melakukan sesuatu esok hari kecuali dengan insya Allah. Tapi sekarang makna dari insya Allah ini juga kadang-kadang suka udah terdistorsi Pak. Nah itu betul. Kayak misalnya ada anak kecil ya, dia ingin minta dianterin oleh orang tuanya. Besok anterin aku ke main bola ya. Insya Allah nak, gitu kan. Padahal 80% nggak bakal. Kata anaknya, oh bapak jangan bilang insya Allah. Lo kenapa? Kalau insya Allah bapak bisa nggak jadi. Gitu kan. Jadi makna itu justru itu pendidikan orang tua pada anak. Jangan sampai kalimat insya Allah yang begitu mulia kemudian menjadi jelek. Artinya jadi menyempit ya. Jadi artinya insya Allah nggak jadi nih kayak ini gitu kan. Besok gaji datangnya insya Allah ini ya ke acara kami ya, insya Allah. Itu kesannya itu nggak jadi nih kayak ini gitu. Insya Allah katanya. Padahal itu harus itu anjuran agama ya. Gitu. Berarti kan menuntut ilmu itu harus sampai di situ gitu kan, bahwa insya Allah itu wajib mengucapkannya karena kita nggak punya kemampuan apa-apa gitu kan. Baik.